Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Pratama Jaya dari program studi Komunikasi Digital dan Media, angkatan ke-59. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita cara setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Lalu, ada juga asal-muasal nama Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar atau asas. Sudah sejak zaman kerajaan Majapahit abad ke-14, Pancasila dikenal sebab terdapat di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Parapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila dalam bahasa Sanskerta juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima. Darji Darmodi Harjo 1981. Istilah yang ada dalam Pancasila tersebut diartikan menurut asal-usul katanya atau secara etimologi. Pancasila memiliki 5 sila yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Berikut ini 5 makna lambang Pancasila. Yang pertama, simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling bersambung menyambung tidak terputus, ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. 3. Simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. 4. Simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. 5. Simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, lalu dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Oke, kesimpulan dari Pancasila ini yaitu sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkadang dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dan dalam praktiknya. Namun, akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat dipertahankan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara. Itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang memiliki pemaknaan tersendiri bagi generasi bangsa.
Ideologi Pancasila memiliki perjalanan sejarah mulai dari awal terbentuknya negara Indonesia, bahkan hingga saat ini menjadi ideologi negara yang pokok dalam bangsa ini. Itulah sebabnya, sebagai generasi bangsa kita perlu mengetahui dan memahami tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara ini. Sekian dari saya. Maafkan jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.